Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau berbagi resep salah satu kue lebaran yang gampang banget dan anti gagal. Kali ini aku mau buat roti bagelan. Kalian bisa lihat sendiri, ini dia hasilnya. Itu hasilnya benar-benar melimpah, warnanya juga cantik dan super kriuk. Aku bakalan nunjukin betapa kriuknya dia. Buat kalian yang udah penasaran, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya dan langsung memasak. Jadi bahan-bahan yang kubutuhkan di sini adalah roti tawar, margarin, gula pasir, dan yang terakhir kental manis. Gampang banget ya teman-teman, ini semuanya aku pinggirin dulu. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin baskom. Kita bakalan buat olesannya dulu ya. Masukkan 150 gram margarin. Ini aku nggak pakai merek, langsung aja aku hancur-hancurin seperti ini. Dan setelah menurut teman-teman udah cukup, ini seperti ini aja ya teman-teman. Kita bisa langsung tambahin 2 saset kental manis. Kalau teman-teman nggak mau pakai kental manis, itu nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa. Ini cuma buat rasanya biar lebih creamy lagi ya teman-teman. Aku pakai 2 saset seperti ini. Bisa ditambah, bisa dikurang juga. Setelah itu kita langsung aja aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Ini aku ngaduknya seperti ini aja kurang lebih. Kalau teman-teman mau pakai mixer juga boleh, karena di sini aku ada whisker, jadi aku pakai whisker aja. Jika menurut teman-teman adonannya, maksud aku olesannya udah tercampur rata, teman-teman bisa langsung diemin, maksud aku langsung aja dipinggirin. Kita bakalan potong-potong rotinya ya teman-teman. Ini punya aku udah tercampur rata, nggak terlalu lembut juga nggak apa-apa, asal tercampur rata aja ya teman-teman. Ini aku bersihin dulu whisker aku dan ini aku pinggirin. Dan setelah itu di sini aku udah ada roti tawar. Untuk roti tawarnya ini aku bakalan potong-potong. Sebelum dipotong-potong ini aku keluarin semuanya aja. Kalau teman-teman nanya aku belinya berapa, ini satu bungkus harganya 8.500. Sebenarnya sih masih banyak merek yang lebih murah, cuman aku lebih suka yang ini karena menurut aku dia padat. Langsung aja di sini aku udah siapin baskom. Untuk motongnya aku pakai gunting aja ya. Aku potong jadi 4 bagian bentuk kotak. Kalau teman-teman mau bentuk yang lainnya juga boleh, tapi karena menurut aku bentuk kotaknya aja udah cakep banget, jadi aku pakai bentuk kotak seperti ini. Tapi kalau teman-teman mau dibentuk bunga, bintang, atau bulan itu bisa pakai cetakan kue kering ya teman-teman. Cuman karena aku nggak punya, sayang sekali, jadi aku pakai bentuk kotak seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai roti tawarnya habis. Untuk olesan yang udah aku buat tadi itu cukup buat 2 bungkus roti tawar ukuran yang aku punya tadi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau buat 1 bungkus atau 1 resep ukuran yang aku buat tadi, untuk margarinnya bisa dikurangi ya teman-teman, soalnya yang aku buat tadi itu cukup buat 2 bungkus. Saran dari aku, daripada mubazir mending dikurangin aja. Ini kita potong-potong sampai habis. Jika udah selesai, kita bisa langsung siapin bahan lainnya ya teman-teman. Ini dia hasilnya setelah aku potong semuanya. Setelah itu di sini aku udah siapin loyang. Untuk loyangnya ini aku bakalan olesin pakai margarin. Ini dia margarinnya, aku langsung aja olesin. Untuk ngasih margarinnya kurang lebih aja sesuai selera masing-masing. Ini diolesin semuanya sampai semuanya terlumuri dengan sempurna. Sempurna nggak harus sempurna sih, pokoknya asal aja seperti yang di video. Dan setelah itu ini dia olesan yang udah kita buat tadi. Kita langsung aja oles-olesin. Kalian kalau punya olesan, maksud aku punya kuas ya, kuas ya ngomongnya, bisa pakai kuas seperti ini. Tapi kalau teman-teman nggak punya olesan seperti ini, bisa pakai spatula. Jika udah terolesi sempurna, kita bisa langsung kasih gulanya. Untuk gulanya langsung aja aku cemplungin seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Dan ini dia hasilnya. Jika udah seperti ini, kita langsung masukin ke dalam loyang.
Lakukan hal yang sama sampai roti tawarnya habis ya teman-teman. Ini kita ulangin lagi sekali lagi. Langsung aja dioles-olesin. Setelah diolesin kita masukin ke dalam gula dan kita rapi-rapiin seperti ini. Dan aku bakalan kasih tunjuk cara pakai spatula. Pasti gampang banget ya teman-teman. Pasti kalian sering buat roti kayak buat sarapan gitu, dioles-oles seperti ini aja kurang lebih itu. Untuk tingkat ketebalan margarinnya itu sesuai selera masing-masing. Kalau teman-teman suka dibanyakin ya banyakin aja, kalau nggak suka dikurangi juga nggak apa-apa. Ini dia, langsung aja kita taruh di gula. Gampang banget ya teman-teman caranya, kalian bisa langsung cobain di rumah buat teman-teman yang suka sama kue bagelen ini. Sambil nungguin aku ngerapin-rapiin, ngoles-ngolesin roti bagelannya, buat teman-teman yang suka sama resep aku, kalian bisa langsung klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya teman-teman. Jangan lupa mampir di Instagram aku dan jangan lupa untuk di follow. Dan ini dia, aku udah selesai. Sebenarnya itu masih banyak lagi, cuman gak ke shoot ya teman-teman, soalnya tempat aku gak muat. Jadi aku bakalan tunjukin beberapa aja. Setelah selesai dioles dan dilumurin gula seperti ini, teman-teman bisa langsung siapin ovennya. Untuk ovennya itu dipanasin dulu kurang lebih 15 menit pakai api sedang. Dan ini dia ovennya. Ini sebelumnya ovennya udah aku panasin dulu ya teman-teman, dan kita langsung aja masukin. Untuk ovennya ini aku pakai suhu, maksud aku pakai api yang sedang selama 20 menit. Kalau menurut teman-teman warnanya masih kurang cantik atau masih belum kaku gosong seperti itu, bisa ditambahin 5 menit ya teman-teman. Cuman kalau menurut teman-teman masih tetap lembek gitu, jangan takut, itu tuh nggak lembek teman-teman. Kita tungguin aja rotinya sampai bener-bener dingin, dia nanti bakalan keras sendiri. Ini ovennya aku tutup dan kita tunggu 20 menit. Setelah 20 menit ini dia hasilnya. Ini tuh hasilnya bener-bener sesuai yang kuharapkan, cantik banget, warnanya tuh bener-bener sempurna seperti yang kuharapkan. Kita tunggu dia sampai bener-bener dingin. Setelah dingin kita bisa langsung masukin ke dalam toples. Cukup segini aja tutorialku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh dong subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya teman-teman. Ini dia hasilnya setelah aku toplesin semuanya. Ini sebenarnya nggak semuanya sih, masih banyak lagi, cuman toples aku kurang, jadi sebagian aja ya aku tunjukin. Langsung aja aku bakalan tunjukin ASMR. Ini tuh benar-benar super kerennya, kalian bisa lihat sendiri. Langsung aja ya teman-teman, aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Super enak, kalian wajib coba di rumah. Keren banget. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis. See you ya di next video. Thank you.